Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, video ini saya buat untuk mengingatkan kembali bagaimana ketika saya mulai masuk dunia perguruan tinggi menjadi mahasiswa. Pada saat itu saya mulai aktif untuk ikut diskusi, ikut aksi demo gitu ya. Terutama tentang bagaimana kita sesama mahasiswa bisa membantu atau harus bisa membantu mahasiswa yang lain yang tidak bisa bayar uang kuliah, yang kemudian kesulitan untuk masuk perguruan tinggi karena alasan uang pangkal gitu ya, yang dulu namanya infak gitu ya. Jadi saya ingin kembali mencoba mengingatkan kepada sesama calon mahasiswa baru atau mungkin teman-teman mahasiswa yang sekarang ada di perguruan tinggi yang kemudian ada di organisasi ataupun sebagai mahasiswa biasa saja gitu ya, bahwa memang kita punya tugas yang sama untuk kemudian memberikan dampak, paling tidak membantu sesama untuk kemudian punya kesempatan yang paling tidak setara dengan kita untuk bisa mengakses pendidikan gitu ya. Dan akses pendidikannya yang bisa terjangkau, yang kemudian kita katakan mereka layak untuk juga masuk. Kalau kemudian ada yang bilang saat ini mungkin orang miskin tidak bisa berkuliah gitu ya, atau jangankan berkuliah, untuk mimpi saja menjadi seorang mahasiswa itu sangat tidak mungkin. Saya sebagai seorang dulu penerima bidik misi ketika S1 juga merasakan bagaimana mungkin pada saat itu kalau kemudian saya tidak mendapatkan beasiswa bidik misi, kesempatan saya kuliah mungkin akan hilang, atau boleh jadi saya menunda kuliah saya karena memang salah satunya faktor ekonomi. Jangankan untuk kuliah, untuk bisa sekolah menengah atas saja, untuk bisa sekolah menengah atas saja, saya rasa itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena saya dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu gitu ya. Tapi saya punya keinginan bahwa saya harus bisa kuliah, bisa sekolah gitu ya, bisa mengenyam pendidikan yang setinggi mungkin, seluas mungkin. Karena saya yakin bahwa pendidikan itu menjadi salah satu jalan untuk merubah hal-hal yang kita rasa dalam sebuah keluarga itu tidak baik gitu ya, atau kurang beruntung gitu. Nah, ketika kemarin sempat ramai di beberapa kampus negeri atau kampus-kampus swasta juga, mungkin kalau di kampus swasta mungkin sudah paham gitu ya bahwa memang ya mahal gitu. Tapi ketika kita bicara hari ini tentang perguruan tinggi negeri, teman-teman juga di beberapa kampus demonya juga sampai menduduki rektorat dan sebagainya. Saya semakin kemudian coba merenung gitu ya, kemudian membaca kembali jurnal tentang mahalnya pendidikan. Kemudian saya mencoba mengingat kembali bagaimana dulu ketika berjuang bersama teman-teman mahasiswa sampai kita harus demo di kementerian di Kemenristek gitu ya, pada saat itu, sampai akhirnya pada saat itu Kemenristek ketika kita selesai demo ada satu hasil untuk menegur setiap kampus supaya uang pangkalnya punya standarisasi yang sama atau paling tidak disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Yang kemudian saya ketika mengingat kejadian-kejadian itu gitu ya, saya kembali meyakinkan diri bagaimana mungkin gitu ya, ketika kita bicara tentang ruang pendidikan yang harusnya menjadi public good gitu ya, bisa diakses oleh semuanya, pada akhirnya pendidikan hanya sebatas private good gitu ya, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya uang, yang punya privilege untuk bisa membayar kursi dalam ruang dalam konotasinya yaitu uang pangkal atau yang ketika sudah bisa masuk ya UKT gitu. Ya, apakah kemudian pertanyaannya menjadi mahasiswa itu harus dari keluarga yang kaya secara ekonomi? Saya rasa ini pernyataan atau pertanyaan yang klise gitu ya, yang menjadi paradoks. Di sisi lain bangsa dan negara ini punya tugas yang berat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di lain sisi
ruang untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya justru kemudian menjadi ruang yang memangkas orang untuk punya mimpi terhadap akses pendidikan itu gitu. Berapa banyak orang-orang atau usia-usia yang harusnya bisa kuliah, yang harusnya bisa SMA pada akhirnya kemudian tidak mampu mengenyam pendidikan itu karena salah satu faktor tidak mampunya secara ekonomi. Ya, balik lagi ketika kita melihat fenomena akhir ini, fenomena-fenomena demo-demo di tiap kampus gitu ya, atau yang paling hangat adalah karena demo, karena memperjuangkan teman-temannya, salah satu mahasiswa Universitas Riau itu kemudian dipolisikan oleh rektornya sendiri. Walaupun per malam ini ketika saya baca beritanya sudah dicabut gitu ya. Tapi kan pencabutan laporan itu kemudian tidak bisa kita maafkan begitu saja karena sudah dicabut gitu ya. Paling tidak ketika rektor itu mempolisikan atau melaporkan mahasiswanya, itu sebagai pertanda bahwa memang ruang demokrasi di dalam kampus juga sudah tumpul gitu ya. Anti kritik terhadap birokrasi, tidak memberikan ruang terhadap mahasiswanya untuk memberikan diskusi gitu ya, atau paling tidak menangkap permasalahan yang disampaikan mahasiswanya. Sehingga bagi saya pribadi ini adalah dampak dari mahalnya pendidikan gitu. Salah satunya, kalau kemudian pendidikan itu bisa diakses oleh semuanya, saya rasa kita juga bisa bicara bahwa oh bangsa ini akan punya masa depan yang cerah gitu ya. Tapi kemarin ketika saya ada tugas kerja di Jawa Timur gitu ya, saya ketemu sama dosen saya. Kemudian kita diskusi tentang berbagai macam hal, karena kebetulan beliau itu dosen saya ketika S1, sekarang mau sedang S3 di Malang gitu ya, di Jawa Timur. Kemudian kita diskusi panjang lebar, dan salah satu diskusinya adalah bagaimana demo-demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa akibat uang pangkal atau namanya hari ini tuh iuran pengembangan institusi, IP gitu ya. Kemudian dosen saya melontarkan pernyataan apa yang disampaikan oleh teman-teman dosennya yang lain gitu ya di dalam percakapan percakapan grup WA-nya gitu. Beliau bilang bahwa ini dosen-dosen teman-teman saya juga menyampaikan apa teman-teman mahasiswa yang demo-demo kemarin itu tidak mengukur atau tidak membandingkan uang pangkal antar perguruan tinggi negeri ya gitu ya. Karena di kampus alma mater saya gitu ya, bagi dosen saya dan bagi dosen yang kemudian membicarakan ini masih cukup terjangkau gitu. Saya katakan ke beliau, iya juga sih Pak gitu ya. Ini mungkin karena salah satu faktor PTNBH gitu ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Karena pada akhirnya perguruan tinggi PTNBH ini switch gitu ya dari yang negeri yang secara keuangan dibantu oleh negara gitu, lambat laun bantuan uang negara itu kemudian berkurang sehingga dia bisa menjadi mandiri untuk kurikulumnya, untuk mekanisme pendidikannya, bahkan sampai ke keuangannya gitu. Maka perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini harus bisa mandiri secara finansial maupun secara sistem pendidikan. Tapi dampaknya tentu terhadap bagaimana, karena ini didorong ya seolah-olah menjadi swasta, mau tidak mau kan kemudian perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini harus mutar otak bagaimana kecukupan finansialnya itu harus difikirkan gitu dengan matang. Salah satunya ya mengambil uang-uang dari mahasiswa supaya bisa mencukupi kebutuhan PTNBH yang nominalnya tidak banyak. Nah, saya katakan ke beliau bahwa mungkin memang ini salah satu faktor dari PTNBH sehingga uang pangkal atau IP-nya menjadi mahal. Tapi pernyataan kemudian bahwa mahasiswa harus salah satunya harus membandingkan dulu gitu ya, bahwa kampus kita alma mater kita masih layak untuk menerapkan IP sekian misalkan gitu ya. Saya rasa itu pernyataan dari dosennya gitu. Karena ketika dosen dan mahasiswa disandingkan untuk membahas uang pangkal atau IP, tidak akan nyambung. Dari zaman dulu ketika saya S1 memperjuangkan uang pangkal bersama teman-teman, itu seringkali deadlock gara-gara yaitu kita punya perspektif yang lain tentang pendidikan, bahwa semuanya harus bisa memberikan dampak dan memberikan akses yang sama terhadap mahasiswa atau calon mahasiswa. Dan
bisa menerima mahasiswa lain, karena bagi kami gitu ya pada saat berjuang itu tidak ada alasan akademis seseorang bisa diterima gara-gara faktor keuangan gitu. Alasan akademis apa yang kemudian melegalkan seseorang kemudian diterima gara-gara faktor uang gitu. Tapi birokrasi kan memberikan contoh yang lain gitu. Nah ini kan selalu menjadi satu hal yang berseberangan antara mahasiswa yang memperjuangkan uang pangkal supaya bisa terjangkau dan bisa kemudian memberikan satu jaminan bahwa uang pangkal tidak menjadi penentu seseorang bisa diterima, tapi hanya sebatas uang pangkal itu ya menjadi komitmen mahasiswa supaya ketika diterima dia akan memberikan infak terhadap pengembangan institusi gitu. Nah, saya menyampaikan itu, dosen saya juga mengiyakan, ya memang tidak akan pernah sampai ya ketika kita bicara tentang dua perspektif yang berbeda memandang uang pangkal ini ya. Tapi balik lagi, dampak dari uang pangkal ini saya rasa dampaknya cukup luas gitu ya. Maka negara atau pemerintah yaitu harus hadir sebagai bagian yang kemudian mencarikan solusi bagaimana pendanaan kampus-kampus PTNBH atau kampus-kampus PTN dan PTS ini juga bisa kemudian disupport secara penuh, kemudian juga pada akhirnya tidak membebankan terhadap mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang kemudian secara keuangan cukup mahal gitu. Karena saya pernah merasakan betul gitu ya bagaimana menjadi orang yang lahir dari keluarga kurang mampu, punya keinginan untuk bisa kuliah dan sekolah tinggi gitu, itu seringkali harus berpikir ulang bagaimana ya bisa kuliah, bagaimana ya bisa mengenyam pendidikan tinggi, sementara kapasitas ekonomi keluarga saya tidak memungkinkan untuk bisa mensupport saya. Sampai akhirnya saya juga bersyukur bisa mendapatkan bidik misi. Kemudian saya banting tulang ketika kuliah S1 itu dengan jualan apa saja. Kemudian pernah jadi driver ojol dan sebagainya. Semuanya saya lakukan hanya untuk bisa bertahan hidup di tanah rantau untuk bisa kuliah. Jadi saya sih hanya ingin menyuarakan gitu ya. Ketika teman-teman mahasiswa gitu ya menyuarakan dan memperjuangkan tentang iuran pengembangan institusi atau uang pangkal atau UKT gitu ya, jangan kemudian birokrasi kampus atau rektor gitu ya anti terhadap kritik-kritik ini, anti terhadap masukan-masukan ini. Boleh jadi memang masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa itu lebih powerful untuk merubah keadaan itu. Harusnya di situ menangkap sebuah fenomena atau konflik yang sedang terjadi di dalam sebuah siklus pendidikan dalam kampus gitu. Jangan kemudian pakai kacamata kuda yang hanya memandang bahwa ini kampus harus berjalan dengan PTNBH. PTNBH ini harus punya uang. Salah satu caranya ya udah kita keruk habis-habisan dari calon mahasiswa baru dengan menetapkan nominal uang pangkal ratusan juta atau UKT yang tadinya 2,5 juta jadi 7,5 juta misalkan, naiknya 40 kali lipat dan sebagainya. Ini kan bukan jadi satu solusi yang kemudian kita bisa terima dengan akal logik dan kemudian analisa yang layak untuk kita katakan oke, saya nerima itu. Tapi ini kan justru bertolak belakang gitu. Nah, coba kampus-kampus yang saat ini sedang dikritik oleh mahasiswanya sendiri tentang mahalnya uang pangkal atau UKT atau iuran pengembangan institusi, pikir ulang bagaimana pembiayaan dan kemudian ajak semua sivitas akademika di lingkungan kampus yang memang sudah PTNBH memikirkan hal yang sama terkait dengan bagaimana kebutuhan finansial sebuah kampus. Karena fenomenanya ya memang kampus itu memang operasionalnya mahal gitu ya, operasionalnya tinggi, tapi bagi saya pribadi tingginya dan mahalnya operasional itu bukan menjadikan lantas alasan utama untuk mengeruk habis-habisan uang terhadap calon mahasiswa baru. Ini akan jadi satu gap yang kemudian sangat luar biasa. Walaupun seringkali kampus berdalih, kan kita sudah menyiapkan kuota untuk teman-teman yang kurang mampu dengan adanya KIP, kuliah, dan sebagainya. Iya, memang itu kewajiban negara, nggak usah diperbandingkan. Tapi bagaimana negara juga bisa menjamin semua akses pendidikan itu bisa didapatkan oleh semua orang gitu ya. Ya itu juga harus menjadi perhatian bersama gitu. Maka memang
bagi saya pribadi, ya sudah, hari ini coba kita kembali pada kampus masing-masing, melihat bagaimana permasalahan kampus masing-masing, karena masalah uang pangkal, UKT dan sebagainya ini menjadi masalah klasik yang seringkali tidak bisa diselesaikan 1 tahun saja gitu ya. Ada banyak variabel dan indikator yang harus kita selesaikan karena permasalahannya juga sangat kompleks gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika mahasiswanya mengkritik, jangan kemudian dikriminalisasi, jangan kemudian direpresif, apalagi sampai dilaporkan ke polisi, yang kemudian itu menambah dampak buruk terhadap pendidikan dan menambah buruknya ruang demokrasi dan mimbar akademisnya di kampus-kampus gitu. Contoh nyata Rektor Universitas Riau ini adalah contoh nyata bagaimana buruknya ruang komunikasi yang kemudian dihadirkan oleh birokrasi kampus. Dan kemudian kalau rektor sudah anti kritik, sudahlah, jangan pernah jadi rektor atau pejabat. Karena ketika Anda semua sudah meyakinkan diri menjadi pejabat publik gitu ya, maka siap untuk dikritik oleh publik karena sudah tidak ada lagi ruang privasi gitu ya. Jadi itu notisnya. Bu Rektor yang saat ini sudah mencabut laporannya, Rektor Universitas Riau, ya itu lantas tidak kemudian membersihkan nama Anda gitu ya. Itu justru menjadi pertanda juga bahwa memang Anda pernah punya catatan atau jejak digital melaporkan mahasiswanya. Jadi harus berhati-hati karena hari ini teman-teman mahasiswa juga punya kekuatan yang sangat luar biasa dengan masifnya media sosial dan interaksi yang sangat luas gitu ya antar kampus. Saya rasa semua rektor dan birokrasi harus hati-hati memberikan statement, termasuk memberikan langkah taktisnya dalam menyikapi demo-demo dan aksi-aksi yang ada di kampusnya masing-masing. Itu pesan yang ingin saya sampaikan dari orang yang pernah mengalami hal yang sama di represif. Jadi itu dulu teman-teman semua, semoga yang sedang berjuang untuk memperjuangkan dan membantu sesama supaya bisa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan terus dikuatkan, terus intinya dikuatkan lah, karena memang perjuangan cukup panjang. Menjadi manusia idealis memang berat, tapi itu adalah ujian integritas kita. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat terutama untuk teman-teman yang sedang berjuang. Terima kasih banyak, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.